warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah dengan NIM 0584090039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3, yaitu mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Di mana dari soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian, serta berikan contoh masing-masing dari proses tersebut. Untuk proses adopsi sendiri yaitu merupakan tahapan psikologis yang dilalui petani mulai dari mencoba, mempertimbangkan, hingga akhirnya mantap dalam menggunakan inovasi tersebut. Dengan hal ini memiliki beberapa tahapan seperti kesadaran, kemudian minat, penilaian, percobaan, hingga yang terakhir itu ada namanya penggunaan adopsi itu sendiri. Untuk contohnya itu, petani awalnya mulai mengenal suatu sistem penggunaan alat tanam padi mekanis, yaitu ini disebut juga dengan transplanter. Ia melalui bertanya kepada para penyuluh sehingga mau mencoba dan selanjutnya memutuskan untuk membeli dan menggunakannya guna menghemat biaya dan waktu. Untuk proses difusi sendiri itu merupakan suatu proses komunikasi, penyebaran inovasi dari berbagai sumber ke seluruh anggota sistem sosial seperti kelompok tani atau desa. Elemen utama tersendiri dari proses difusi ini yaitu meliputi inovasi, kemudian saluran komunikasi, kemudian ada waktu hingga sistem sosial masyarakat. Untuk contohnya yaitu di mana Dinas Pertanian mengenalkan suatu metode penanaman padi dengan sistem jajar legowo. Di mana metode ini menyebar dari suatu petani pelopor atau yang disebut juga dengan early adopter. Dari sinilah mulai tersebar ke petani lain. Dengan ini melalui seperti pertemuan maupun obrolan hingga pada akhirnya dengan adanya pertemuan maupun obrolan dari para petani maupun kelompok tani, hal inilah yang disebut dengan difusi inovasi pertanian karena informasi ini tersebar dari orang satu ke orang lainnya. Untuk soal yang kedua yaitu seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk proses difusi inovasi. Terkait dengan hal itu, upaya apa yang dapat dilakukan oleh para penyuluh? Di mana para penyuluh memiliki suatu cara agar mempercepat proses difusi inovasi pertanian, yang dimana itu melakukan pendekatan berbasis kelompok, yaitu seperti pemberian informasi kepada para kelompok tani ataupun melalui paguyuban warga. Untuk selanjutnya ada juga mengadakan demonstrasi dengan cara maupun membuktikan hasil inovasi tersebut, yaitu contohnya melakukan pengenalan kepada para petani untuk melihat bukti dan hasil dari inovasi yang diberikan kepada para petani. Dan juga yang selanjutnya itu memanfaatkan teknologi dan media komunikasi, yaitu seperti penggunaan aplikasi mobile maupun platform-platform digital di zaman sekarang. Untuk soal yang ketiga yaitu salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Pendekatan ini menempatkan para petani sebagai mitra sejajar yang memiliki andil, keahlian, dan kekuasaan dalam mengambil keputusan tentang usaha taninya sendiri. Mengapa itulah disebut juga dengan partisipatif. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu berpusat pada petani, di mana segala rencana kemudian materi penyuluhan itu disesuaikan dengan kondisi nyata para petani, kondisi lokal, dan kemampuan petani, bukan dari luar rekayasa. Untuk selanjutnya itu melibatkan seluruh tahapan program, di mana tidak hanya eksekusi saat kegiatan, tetapi dimulai dari mengkaji masalah, kemudian mengusulkan rencana kerja, hingga menyiapkan solusi yang akan dihadapi, hingga pemantauan hingga evaluasi di bagian akhir. Soal yang keempat yaitu bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif, yaitu ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Untuk yang pertama yaitu dari segi tujuan, di mana sistem laku ini difokuskan untuk mempercepat alih teknologi, inovasi baru secara massal guna meningkatkan produktivitas.
Untuk sistem partisipatif yaitu ditunjukkan untuk kemandirian dan pemberdayaan petani, menumbuhkan kapasitas pemecahan masalah atau problem solving, serta merangsang partisipasi aktif dalam kegiatan seluruh tahapan. Untuk yang kedua dari segi sasaran organisasi, yaitu untuk laku sendiri bersifat terpusat di mana hierarkis dan komando. Semua jadwal ditentukan secara ketat mulai dari tingkat pusat hingga penyuluh di lapangan. Untuk partisipatif yaitu bersifat desentralis di mana menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi spesifik lokasi dan konsensus bersama anggota kelompok tani tersebut. Ditinjau dari segi metode, yaitu laku sendiri menggunakan metode terjadwal secara berkala dan teratur, di mana materi latihan ini sudah dipaketkan sebelumnya, kemudian disampaikan melalui kunjungan rutin ke lahan ataupun secara demonstrasi. Untuk partisipatif sendiri yaitu menggunakan metode dialogis, baik berupa diskusi, kemudian kelompok terarah atau FGD, kemudian ada PRA, participatory rural appraisal, dan juga demonstrasi yang direncanakan bersama petani sesuai dengan masalah real di lapangan. Ditinjau dari segi peran penyuluh, yaitu laku sendiri berperan sangat dominan sebagai instruktur dan menyampaikan pesan atau teknologi yang telah dirumuskan oleh para peneliti. Untuk partisipatif sendiri yaitu penyuluh berperan sebagai fasilitator maupun mitra dan pendamping yang membantu petani dalam menganalisis situasi mereka sendiri guna mencari alternatif dan solusi dalam kegiatan pertanian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang terlebih saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.